semuanya, ketemu lagi sama saya. Kali ini kita lanjutin materi yang sebelumnya tentang bilangan bentuk akar. Nah, sekarang masih berkaitan dengan bilangan bentuk akar, tapi kita masuk ke bentuk aljabarnya, yaitu operasi aljabar bilangan bentuk akar. Nah, operasi aljabar pada bilangan bentuk akar ini nggak beda sama aljabar bilangan bulat. Hanya bedanya dia hanya bentuk akar aja. Nah, sekarang kamu anggap yang bentuk akarnya ini adalah koefisien aljabarnya. Jadi anggap aja kayak gitu. Sama persis caranya. Oke ya, kita mulai. Untuk yang pertama, tentang penjumlahan dan pengurangan pada operasi aljabar bilangan berpangkat. Bilangan akar ya sebenarnya. Oke, apabila ada A akar B ditambah C akar B, kamu lihat A akar B ditambah C akar B, kamu perhatikan di sini akarnya sama, yaitu sama-sama B. Berarti kita anggap angkanya sama. Yang berbeda hanya A sama C. A sama C kita anggap angkanya berbeda. Oke, nah karena dia sudah akarnya sama, berarti cara menjumlahkannya adalah dengan menjumlahkan koefisien A dengan C dengan variabel akar B-nya tetap. Jadi kamu hanya menjumlahkan A sama C-nya aja. A ditambah C, akar B. Akar B-nya tidak berubah. Bukan di sini ada 2, iya tetap sama. Jadi kayak ini aja, penjumlahan aljabar itu kan hanya yang memiliki variabel yang sama yang bisa kamu jumlahkan. Sama ini juga. Kalau dia akarnya sama, itu tidak perlu kamu ubah angkanya, jadi angkanya tetap. Sama juga dengan pengurangan. Apabila ada A akar B dikurang C akar B sama-sama akar B, angkanya sama, berarti kita anggap angkanya sama. A sama C angkanya berbeda. Kamu cukup mengurangi atau kamu kurangin yang A sama C-nya aja. A dikurang C akar B. Contoh misalnya gini. Tentukan hasil dari yang A yang pertama 2 akar 3 ditambah 4 akar 3. Kamu perhatikan, akar 3 ini juga akar 3. Sama-sama akar 3. Sama aja kayak gini tadi, balik lagi ke sini. Dia akarnya sama. Jadi hanya kamu jumlahkan yang koefisiennya aja. Koefisien yang di depan, bilangan bulat yang di depan. Yaitu 2 ditambah 4 akar 3. Akar 3-nya tetap tidak berubah. Karena dia sama. Kenapa sih Bu nggak berubah? Karena ditambah. Ditambah dia tidak akan berubah. Kecuali dikali sama dibagi baru berubah. Ya. Jadi kalau ditambah atau dikurang akarnya tetap sama, tidak berubah. Jadi hanya menjumlahkan atau mengurangi bilangan bulat yang ada di depannya. Jumlahin deh, 2 ditambah 4 sama dengan 6. Akar 3. Ini dikali ya. Gitu. Jadi yang ini kamu tambahin, akarnya tetap akar 3. Jadi hasil dari 2 akar 3 ditambah 4 akar 3 sama dengan 6 akar 3. Jadi hanya bilangan bulatnya saja yang kamu jumlahkan. Akarnya nggak perlu. Ini untuk penjumlahan. Bagaimana dengan pengurangan? Sama, kaidahnya sama. 3 akar 5 dikurang 7 akar 5. Jadi hanya bilangan bulat yang di depannya aja yang kamu kurangin. 3 dikurang 7 akar 5. Akar 5-nya tidak berubah. 3 dikurang 7, negatif 4. Akar 5. Gitu. Jadi akarnya tetap. Gampang ya? Oke. Nah sekarang, akar 8 ditambah akar 18. Bu, ini akar, dua-duanya akar. Iya betul. Berbeda angkanya, betul. Bagaimana caranya? Caranya kamu uraikan seperti yang kemarin. Kita mengubah bentuk akar ke dalam bilangan rasional dan irasional. Akar 8, jadi satu-satu nih. Akar 8 itu artinya akar 4 dikali akar 2. Akar 8 ditambah akar 18, yaitu akar 9 dikali akar 2. Bener kan? 9 kali 2, 18. Bu, boleh nggak? 18 itu 6 kali 3. Boleh. Tapi ingat, 6 itu dia bilangan rasional atau irasional. Ya, jadi balik lagi ke materi yang sebelumnya, pahami lagi bilangan rasional dan irasional. Kalau mengubah ke dalam bentuk akar, yang di depan kamu taruh angka yang rasionalnya. Oke, akar 4 sama dengan 2. Akar 2 berapa? Gak bisa Bu? Bisa, hanya dia menjadi bilangan irasional. Jadi nggak perlu kamu ubah.
tetap bentuk akar 2. Jadi 2 akar 2. Ditambah, ini juga sama, akar 9 sama dengan 3. Akar 2-nya tetap akar 2. Lihat lagi, ini sama-sama akar 2, ini sama-sama akar 2. Berlaku kan yang ini nih? Nah, jadi bilangan bulat yang di depan nih yang kamu tambahkan. 2 ditambah 3, 2 ditambah 3, akar 2. Sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 5 akar 2. Oke, gampang ya. Jadi kalau nemu bilangan bentuk akar, dia belum terurai. Jadi kamu uraikan dulu biar kamu gampang mencari hasilnya. Oke, ini untuk penjumlahan dan pengurangan. Sekarang untuk perkalian dan pembagian. Gimana perkalian dan pembagian? Kalau perkalian dan pembagian itu lebih mudah. Kamu hanya tinggal mengalihkan atau membagikan semua angkanya yang ada. Jadi nggak perlu pakai bilangan seperti yang di penjumlahan sama pengurangan. Jadi semuanya aja kamu kalikan. Apabila ada A akar B dikali C akar D, yang bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, bilangan akar dikalikan dengan bilangan akar, yaitu jadi A dikali C dikali akar sama akar, B dikali D. Kemudian kalau pembagian itu kan bisa dalam bentuk pecahan atau bisa dalam bentuk berjajar seperti ini. Kamu bisa lihat apabila ada akar dari A per B, itu artinya sama dengan akar A dibagi akar B gitu. Jadi bisa dibagi. Kalau angkanya berbeda Bu, bisa kamu bagi. Tergantung apakah dia nanti hasilnya pecahan atau bilangan bulat. Contoh, hitunglah hasil dari yang pertama, yang A. 3 akar 8 dibagi 3 akar 2. Nah, kalau bentuknya seperti ini, sama bilangan bulat yang di depan, kamu bagi dengan bilangan bulat yang sesudahnya. Karena di sini angkanya 3, berarti 3 dibagi 3. Kemudian yang akar 8 dibagi akar 2. Akar 8 dibagi akar 2. 3 dibagi 3 sama dengan 1. Akar 8 dibagi akar 2, kan bentuknya bisa seperti ini nih. Sama dengan akar 8 per akar 2. Akar 8 dibagi 2 sama dengan 4. Berarti 1 akar 4. Akar 4 berapa? 2. Berarti 1 dikali 2 sama dengan 2. Jadinya bilangan bulat, bukan dalam bentuk akar lagi. Tadi saya bilang perkalian dan pembagian itu lebih mudah. Jadi dia bentuk hasilnya bisa jadi bilangan bentuk akar, bisa jadi bilangan bulat, baik positif ataupun negatif gitu. Jadi tergantung angkanya. Bu, kalau angkanya ini nggak bisa dibagi, ya udah, berarti udah kamu nggak usah kamu ubah ke dalam bentuk bilangan bulat, cukup dalam bentuk bilangan akar saja. Paham ya? Oke. Yang B sekarang. 2 akar 2 dikali 6 akar 3. Yang ini juga sama, karena dia perkalian, yang bilangan bulat kali dengan bilangan bulat. 2 dikali 6 akar 2 dikali akar 3. 2 dikali 6 sama dengan 12. Kemudian akar 2 dikali akar 3 sama dengan akar 6. 12 akar 6. Yang akar 6 bisa nggak kita uraikan lagi? Kalau nggak bisa, udah segini aja hasilnya. Berarti hasil dari 2 akar 2 dikali 6 akar 3 itu hasilnya sama dengan 12 akar 6. Gitu. Tapi kalau misalkan yang ini angkanya bisa kamu uraikan lagi. Sampai ke dalam bentuk yang paling sederhana yang nggak bisa kita uraikan lagi bentuk akarnya. Gampang ya? Oke, terakhir yang C. Akar 2 dikali akar 27. Nah ini akar 2 dikali akar 27. Kan di sini nih nggak ada bilangan bulatnya. Kalau ini langsung aja kamu kalihin. Akar 2 dikali akar 27 sama dengan akar 54. Nah akar 54 itu sama dengan akar berapa kali akar berapa? Gitu. Akar 9 kali 6. Bener gak sih 9 kali 6? Cari ya. Akar 9 kali 6 kali akar 6 sama dengan akar 54. Akar 9 sama dengan 3. Akar 6 bisa nggak diuraikan? Kalau nggak bisa ya udah tetap akar 6.
Jadi hasilnya 3 akar 6. Udah selesai deh materinya, gampang ya? Gampang banget. Nah ini belum dalam bentuk pecahan, ini baru dalam bentuk bilangan bulat biasa. Jadi kamu pelajari, buka-buka bukunya. Yang masih belum paham bisa sambil lihat videonya, sekalian sambil lihat buka bukunya, lihat-lihat contoh soalnya. Nanti kita pelajari bareng-bareng lagi. Kalau ada yang kurang paham kamu bisa langsung tanya ke saya. Gitu. Udah ya, sampai sini aja, nggak usah banyak-banyak, kamu tambah ngebul materinya, karena semakin kesanain materi kamu itu semakin banyak dan semakin berpikir keras. Sulit sih enggak, tapi kamu harus berpikir keras, harus relax, dalam keadaan relax belajarnya. Oke, sampai di sini materinya. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.